Gimana sih orang-orang lihat reaksinya melihat Barbie Nova yang sekarang dibandingkan masa-masa itu? Kaget nggak sih mereka? Dan ada satu temen yang lumayan cukup kenal deket, orang di Bali juga dan dia akhirnya bilang yang, "Kayak nggak percaya Barbie Nova punya anak," gitu. Emang bisa? Karena memang dari kecil aku tumbuh berdua doang sama saudara aku, emang nggak pernah kenal mamah siapa, tapi yang bikin syok ternyata mamah aku di rumah sakit jiwa. Karena dulu kan aku beratnya 115 kilo dan aku tuh berangkat meninggalkan Indonesia dengan banyak hinaan lah. Aku diet ekstrim, setiap makan aku colokin, akhirnya kena anoreksia nervosa. Nenekku nangis lihat badanku yang dari 115 kilo jadi 39 kilo. Kenapa mau inseminasi buatan nggak langsung dengan pasangan gitu secara normal? Jujur aja, almarhum pasangan aku ini Some lives don't move in a straight line. They rise, fall, glitter, break, and rebuild. And today's conversation is about a woman whose life has been a roller coaster, from a complicated childhood to a glamorous public life, and also finally to a very intentional choice of motherhood. This is not a story about perfection, it's a story about clarity. Dan hari ini udah ada Barbie Nova. Hai. It's hai. really nice to see you here. Jadi aku baru ketemu satu kali sama Barbie Nova, aku panggilnya Barbie. Boleh. Oh yeah. Then we just click. She has this spirit, very warm person, and then very cheerful, very positive vibe. So I really like to have her here. Thank you so much. Thank you, so you invite me. Yes, so I've been research about Barbie. Mungkin banyak yang kenal juga sama seorang Barbie Nova, tapi aku kenalnya adalah as a friend from a friend juga. Dan ternyata she is a very active ya, so many activities that she's done in life. So she's actually also public figure begitu ya. Sekarang yang aku kenal adalah sosoknya di social media sebagai seorang mother begitu. Tapi biar lengkapnya langsung tanya aja deh sama Barbie. Boleh nggak sih if you should explain about yourself today, who are you? Siapa ya? Mungkin pernyataan atau pertanyaan itu muncul kalau terjadi di 3 tahun lalu. Tapi selesai Covid, dan selesai aku menjadi seorang ibu, aku bisa dengan percaya diri bilang, aku adalah perempuan yang berani berdiri di kakiku sendiri untuk menggapai semua mimpi. Wow. You need 3 years to actually believe in yourself to say menjadi perempuan yang independen berani berdiri di kaki sendiri. Wow, it must be a really difficult journey juga di situ. Iya. Iya, tapi ngomongin soal motherhood gimana so far? Menyenangkan? Gimana ya, campur aduk Campur sih. aduk. Awalnya aku pikir, ya punya anak itu hanya senang-senang gitu, tapi ternyata memang banyak banget, eee, liku-likunya. Apalagi baru kejadian berapa hari kemarin kan anak tiba-tiba sakit, itu pertama kali lihat anak bener-bener sakit yang lumayan urgent menurut, versi aku sebagai ibu baru gitu. Tapi kalau mau ditanya banyak senangnya sama banyak sedihnya, pasti banyak senangnya. Banyak senangnya, bener ya, bisa melihat ada anak kecil sekarang anaknya namanya Louis ya, usianya 10 bulan. Iya, jadi lagi seru-serunya nih menjalani hidup sebagai seorang mother. Nah, kalau misalkan kita lihat, cerita seorang ibu yang hari ini berani berdiri di kaki sendiri dibandingkan 3 years ago, maybe 5 years, 7 years ago, gimana sih orang-orang lihat reaksinya melihat Barbie Nova yang sekarang dibandingkan masa-masa itu? Kaget nggak sih mereka? Lumayan cukup banyak sih yang berkomentar, mulai yang teman-teman kenal aku malah yang dari 20 tahun lalu, 15 tahun lalu, oke mungkin, for your information karena usia aku udah nggak muda ya, udah hampir mencapai kepala 4. Tapi kan masih Jadi muda loh, itu loh kelihatannya, heeh. jadi teman-temannya tuh udah cukup banyak dan ada satu temen yang lumayan cukup kenal deket, orang di Bali juga dan dia akhirnya bilang yang, "Kayak nggak percaya Barbie Nova punya anak," gitu. Mhm. Emang bisa? Oh gitu, saking nggak percayanya, kenapa nggak percaya? Karena, mungkin kalau sempet baca cerita tentang aku besar tuh tanpa orang tua, lebih tepatnya tanpa ibu lah.
Jadi aku tumbuh sebagai orang yang lebih manja sebenarnya, baik ke teman, ke pasangan, ke siapapun lingkungan yang dekat sama aku. Jadi kayaknya untuk seorang Barbie Nova yang manja nggak mungkin bisa punya anak gitu. Make sense sih sebenarnya ya. Ini kayak bayi jagain bayi gitu. Jadi mereka, kira-kira shock gitu ya melihat Barbie Nova yang sekarang lebih keibuan, taking care of 10 months baby Benar gitu. banget. Oke, nah sekarang kan hidup sebagai seorang ibu kan beda banget sama dulu sebagai seorang public figure gitu di dunia entertain, sempat jadi DJ, model juga gitu, nightlife. Nah itu seperti apa sih shifting-nya dari kehidupan yang gemerlap nih ke kehidupan ibu yang malam-malam aja udah harus jagain anak gitu? Harus bobo cantik ya. Iya. Mhm. Dari mana ya? Bingung jadi mau cerita karena kayaknya Mhm. lumayan cukup panjang gitu. Panjang, ya terserah kamu seenaknya aja, senyamannya gitu perjalanannya kamu nih. Mungkin dari masa tadi kamu mau cerita masa kecil kamu tanpa seorang ibu, itu menarik juga sih ceritanya. Jadi menjadi sosok ibu tanpa ada, sosok ibu di masa kecilnya gitu. Mungkin kita balik ke masa kecil kamu dulu deh. Itu seperti apa sih seorang Barbie Nova? Eee, jadi kalau misalnya sempat baca pasti aku, bilang kalau aku benci kata kasihan. Mmm. Jadi bukan nggak suka, tapi lebih ke aku benci kata itu gitu. Karena memang dari kecil aku tumbuh berdua doang sama saudara aku, Mhm. terus emang nggak pernah kenal mamah siapa, dan diceritakan dari pihak keluarga papaku, ini juga nggak bermaksud menjelekkan mereka, tapi mungkin mereka ada alasan Mmm. kenapa mereka berkata, "Mamaku pergi meninggalkan, aku dan saudaraku dengan laki-laki lain," Mhm gitu. mhm. Jadi, dulu tuh di rumah kita tuh punya pagar setinggi 2,5 meter. Oke. Jadi yang kayak, kenapa pagar rumah harus tinggi banget gitu. Terus suka ngelihat perempuan dari luar ngintip-ngintip. Mmm. Tapi nenekku selalu bilang, "Jangan ke situ ada orang gila," gitu. Tapi rasa penasaranku ini kan orangnya besar ya. Mhm mhm. Jadi aku tuh tumbuh menjadi anak yang tidak mau mendengar omongan orang. Aku harus membuktikan apa yang membuat aku penasaran. Dan itu menjadi obsesi pertama di hidupku untuk bertemu dengan ibu kandungku. Jadi aku ngomong tuh setiap, mau ulang tahun ngebatin, kalau nggak ketemu mama di umur 17 tahun aku akan anggap aku usai di 17 tahun. Anak dulu ya, otaknya Mhm. tahulah Agak ya. drama juga ya, oke. Iya, Pokoknya umur 17 tahun kalau nggak ketemu sama sosok ibu maksudnya udah berhenti mau nyari gitu? bukan, mau mengakhiri hidup. Oh astaga sampai segitunya ya? Wow, oke. Terus nggak tahu, dan di situ aku mulai percaya Mhm. afirmasi, tapi dulu namanya bukan afirmasi ya, Mhm cuma mhm. taunya yang ucapan batin yang diulang terus-menerus akan terjadi di kehidupan. Tepat sebelum ulang tahun 3 bulan, aku ketemu mamah tuh dengan penuh drama jugalah gitu. Tiba-tiba aku ketemu orang yang teman sekolah dekatnya mama, teman deket dia di sekolah, terus Mhm. dia cuma bilang, "Muka kamu mirip sama sahabat sekolah saya." Oh ya? Terus aku kan, ya kamu ya pertama kali kenal juga aku orangnya cukup suka bercerita Mhm ya. mhm mhm. Aku kasih lihat foto mamahku dan dia bilang, "Aku yakin ini ibu kamu." Terus Wow. mereka datang, nanya siapa nama papaku, nama kakekku, umurku berapa saat ditinggalkan ibuku, Mhm dan akhirnya om tanteku peluk aku, mhm. tapi yang bikin syok ternyata mamaku di rumah sakit jiwa. Dia demensia karena, aku sama saudaraku tuh 2 tahun saat kita pisah, Mhm. which is sudah 15 tahun dong dia nggak ketemu. Tapi ya aku menerimalah keadaan itu, aku sering tengok mama bolak-balik, tapi mama aku inget gitu, Mhm "Kamu siapa?" Jadi nama aku kan aslinya Nova. mhm. Dia selalu bilang, "Anak aku yang namanya Nova umurnya masih 2 tahun." Itu ingatan terakhir dia berarti anaknya 2 tahun? Iya, Mmm. tapi aku sering ketemuin, aku bilang, "Mama ini anak mama," gitu. Mhm. Eee, ya udah pertemuan aku dengan mamahku tuh yang aku anggap keberanian awal. Mhm. Kalau orang bilang kasihan, aku nggak kasihan kok, karena aku yakin aku bisa sukses walau hanya dengan satu sayap. Mhm. Sayapku kan yang satu udah patah nih, gitu, aku cuma punya papa, Iya. aku nggak punya mama gitu. Saat ketemu pun sayapnya rapuh gitu, tapi ya, hal itu yang bikin aku jadi manusia obses. Mhm. Wah, aku jadi manusia super duper obses, aku mulai kerja karena aku pengen punya duit, Mhm. nggak kuliah, nggak apa dulu tuh. Sampailah di saat aku dapet beasiswa. Wow.
Dapat beasiswa galau nih. Mhm. Galaunya aku pengen kerja. Jadi kalau dulu masih heboh au pair, Au pair? tahu au pair? Jadi, dulu tuh au pair itu perempuan di bawah 21 tahun bisa Mhm. berangkat ke Jerman untuk Oh. jadi nanny. Oh, au pair, ya 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 Iya, ya, take care baby gitu mhm. kan. Akhirnya aku mendaftar au pair, padahal waktu itu aku keterima di salah satu universitas negeri terkenal di Indonesia. Wow, itu ini ya, decision maker-nya bener-bener sulit ya di saat itu ya, orang pengen kuliah tapi ada kesempatan buat kerja langsung di luar negeri lagi. Benar. Heeh, terus Dan gimana tuh milih yang mana? tekad dan nekatku mengantarkan aku berangkat ke Jerman. Dan posisinya juga kenapa aku memilih untuk pergi au pair, buat aku pergi ke luar negeri, meninggalkan keluarga itu adalah satu-satunya cara untuk berlari, Mhm. melepaskan luka yang mereka kasih ke hidup aku gitu. Mhm. Itu yang dulu aku pikirin ya gitu. Terus di perjalanan aku menjalani au pair, keluarga angkat aku super duper baik. Mereka nggak cuma kursusin aku tapi mereka kuliahin aku. Wow, luar biasa loh kehidupannya. Di situ aku Mhm. yang, beneran bisa gitu. Iya beneran bisa. Mereka keluarga dari Rusia. Mhm. Jadi, salah satu keluarga yang gimana ya kalau mau dibilang, Mhm. mereka itu tugas negara lah gitu. Jadi aku ya harus gimana caranya bersama mereka sampai kuliahku selesai, harusnya gitu kan. Mhm. Tapi ternyata mereka harus pulang ke negaranya karena masa jabatannya selesai. Aku kebingungan nih, Mhm. karena aku baru 4 semester. Oke. Aku coba cari family, host baru, nggak dapet. Aku ketemu sama, almarhum pasanganku yang dulu lah, pertama kali punya pacar tuh. Oh, oke oke oke. Ketemu sama dia orang Thailand, Mhm. kayak drama-drama gitu deh ketemunya, naik Mhm. sepeda tabrakan. Oh, harus jadiin film ya sebenarnya. Naik Heeh. sepeda tabrakan terus, iya sorry to say karena dulu kan aku beratnya 115 kilo. 115 saat itu. Iya, dan aku tuh berangkat Mmm. meninggalkan Indonesia dengan banyak hinaan lah gitu. Mhm. Karena dulu aku bilang, "Aku nggak mau kuliah karena aku mau jadi artis." Aku bilang gitu, terus semua temen Udah bilang gini, yakin dari saat itu ya? "Siapa yang mau jadiin kamu artis? Kamu kayak bola, ditendang aja jatuh gelinding, gendut, item, jelek, bayi sehat." Gitu-gitu tuh Mhm. omongannya. Tapi di momen aku tabrakan sama si almarhum pasangan aku ini, dia refleks ngebantu aku cuma bilang, "Are you okay, beautiful?" Aku yang, "Ini orang mau hina aku apa ini? Beautiful?" Aku gitu, "Beautiful." Terus dia, eee, bantu aku semuanya, sepeda dibenerin, Mhm. bersih-bersihin kaki, terus, dia bilang, "Boleh tukeran kontak nggak?" Mau apa nih orang gitu kan. Mhm. Dulu masih pakai Facebook. Oh, zaman tahun berapa ya itu? 2009 apa iya 2009, Mhm masih mhm. Facebook ya. "Boleh tukeran nggak?" Gitu ya. Oke kita tukeran, komunikasi-komunikasi, ya Mhm. balik lagi sifat dasar aku ya, aku tidak menyalahkan ini aku terus klarifikasi nih karena takutnya penonton di luar Mhm. atau beberapa anak muda yang berpikiran kurang terbuka akan berpikir, "Tuh bener kan kalau tidak punya keluarga lengkap, pola pikirnya akan salah," gitu. Padahal enggak sih ya, Iya. tergantung orangnya gitu. Karena keadaan itu masih muda juga dan aku nggak ada guiding, Mmm. aku tipikal orang yang gampang menjatuhkan hati nih, gitu. Mhm mhm. Terus dia bilang, "Kita tinggal bareng yuk," gitu. Mhm. Ya udah akhirnya aku tinggal bareng sama dia nih. Tinggal bareng dan aku yang ngerasa dia take care banget sama aku gantungkanlah semua hidupku ke dia. Mhm. Mulai dari kuliahku, jadi aku kayak gelap mata. Aku nggak peduli sama keadaan dia, aku nggak peduli dengan, perhatian yang dia kasih. Mhm. Yang aku pikirin cuma, lumayan nih ada yang bantuin aku. Ada yang provide kamu nih selama di sana Mhm, sendiri. Mhm mhm. sampai Masih di akhirnya Jerman ya berarti ini ya? masih, Mmm. sampai akhirnya masa di mana aku udah hampir lulus, aku obses untuk kurus. Mmm. Aku diet ekstrim, setiap makan aku colokin, akhirnya kena anoreksia nervosa. Oke. Aku kolaps, di dapur, dilariin ke rumah sakit, ternyata aku koma 3 bulan. Oh my god. Dan siapa yang jagain kamu selama 3 bulan itu? Almarhum pasangan aku. Astaga, itu kamu 3 bulan bener-bener nggak kebangun sama sekali tuh di Kata ICU? dokter, itu aku nggak bangun sama sekali dan kalau Jerman itu kan asuransinya
ada ya, tapi Mhm. tetap kita punya, apa ya bahasanya Bu, Premi gitu. budgetnya. Ada budgetnya, iya iya. Nah yang lucu, cerita lucunya dulu deh aku ceritain Mhm gitu. mhm. Kata dokter, "Itu saat budget limit kamu di Udah rumah sakit over udah ya? mau habis, Mhm. tiba-tiba kamu buka mata. Tiba-tiba kamu Maksudnya buka apa mata." tuh kayak, oh Kayak, aduh gua gone nih kalau misalnya gua nggak bangun gitu ya kan. Karena Mhm dokter bilang udah mau cabut alat, udah mhm. nggak ada Harapan hidup harapan ya, hidup. mhm. 10 orang di bangsal, 8 itu udah lewat dengan penyakit yang sama. Mmm. Karena dulu hits banget tuh anoreksia Bener nervosa. bener, itu maksudnya semua orang ya, ada keinginan untuk kurus dan salah satunya kayak anoreksia, bulimia, dan itu juga bikin orang akhirnya bisa lewat gitu kan, Bener. heeh heeh. Selama 3 bulan itu jadi gimana? Ada kesempatan hidup nggak buat kamu pada saat itu? Yang aku dengar dari cerita sekitar, Mhm. teman-teman kuliah, teman-teman main kita, almarhum itu selalu berdoa, bilang, "Tuhan kalau boleh tukar nyawaku dengan dia. Aku nggak pengen hidup, Mmm. kasih dia kehidupan." Karena anak ini semangat hidupnya besar gitu. Mmm. Terus ya itu ya, aku bangun, aku bilang, "Aku mau pulang ke negaraku. Ayo." Tanpa bilang enggak, tanpa bilang apapun dia bilang, "Ayo, kita pulang." Mhm. Aku pulang, aku ke Indonesia, itu belum beres tuh kuliah padahal. Udah nggak mikirin kuliah kan, karena Mhm. aku mikir aku mau pulang kalau misalnya amit-amit kenapa-kenapa, Iya deket bener. sama keluarga gitu Mhm kan. mhm. Nenekku nangis lihat badanku yang dari 115 kilo jadi 39 kilo. Astaga 39 kilo. Wow. Kalau keluarga-keluarga taunya, wah berhasil nih dietnya, Mmm. mereka nggak pernah tahu cerita tentang aku koma. Aku berani menceritakan baru 2 tahun sebelum aku berangkat ke Romania kemarin, Mmm. gitu. Aku pelan lah ngomong sama mereka tentang jalan hidup yang aku jalanin, karena di dalam pikiranku, kalau aku menceritakan ke mereka belum tentu mereka bisa bantu, tapi aku cuma menambah beban baru gitu. Mmm. Mereka sedih, mereka pusing, itu yang aku selalu bikin aku jadi hyper independent. Ternyata pas kepulangan aku, almarhum pasangan aku ini posting foto sama perempuan pra-wedding Oh. di Facebook Mhm. lagi nih. Dan dia nih posisinya udah balik ke negaranya gitu? Iya, kita pulang masing-masing ke negara Oke. masing-masing. Terus, ya udah karena ABG ya, Mhm. lihat dia Emosi ya, posting heeh. foto, aku kata-katain, "Manusia kayak kamu tuh mendingan ke neraka aja, sekarang aja ke nerakanya. Aku tahu kamu kenapa ninggalin aku, karena aku udah koma kan, pasti menurut kamu aku udah nggak punya harapan hidup untuk, eee, jadi pasangan yang baik," aku Mhm gituin. mhm. Dia nggak ngegubris, Mhm. bener-bener literally dicuekin. Aku kesel, aku hapus Facebook-ku, aku hapus semuanya. Berjalan waktu, aku punya pacar gitu, Mhm. orang Indonesia. Kita pacaran, jalan hidup normal, obsesi aku untuk menjadi terkenal itu kembali lagi. Mhm. Mulailah aku ikut pemilihan model majalah dewasa. Mmm. Tapi sebenarnya pemilihan itu cover-nya doang seksi, tapi mereka tetap men-support skill kita. Perlombaan pertama aku ikut yang, hosting, Oke. itu aku juara 3. Nggak mau berhenti di situ, aku ikut yang DJ, itu aku juara terakhir. Tapi itu juara loh. Masih nggak mau berhenti, Mhm. aku harus juara nih, aku ikut lagi yang, Voice of Angel, nyanyi. Mhm. Di situ aku juara 1, juara favorit, dan juara umum. Oh. Akhirnya tersalurkan lah ya obsesi-obsesi itu di jalur yang benar. Bener, Mhm mhm. membuahkan Mhm. hasil dan sampai direktur dari si majalah juga bilang, "Yang saya suka semangatmu dan obsesimu. Mmm. 3 batch berturut-turut kamu ikut di tahun yang sama Oh ya? dan kamu Mhm. menunjukkan potensi itu ada," gitu. Nah mulai di situ mulailah ya kehidupan glamor itu Mhm. muncul, pertemanan dari dunia entertain dari segala dunia malah datang, dari Amerika, mungkin kalau pernah dengar almarhum Keith Martin, Mhm. pencipta lagu, Yes. itu jadi produserku untuk nyanyi, Oh, wow. sampai akhirnya kenal Miyabi, Mhm. yang kita tahu pahlawan para pria ya di masa lalu. Iya, bisa jadi teman sama Miyabi juga ya. Iya, karena Mhm. dikirim untuk, eee, bukan pemilihan, waktu itu Piala Dunia Mhm. di Rusia juga. Jadi kayaknya aku punya keterkaitan banget nih ya sama Rusia, akhirnya berteman baik dari situ.
Well, mulailah kehidupanku berjalan lancar, perempuan Hmm. yang menikah dengan almarhum pasanganku tiba-tiba ngechat aku. Oke. Oh, mereka udah nikah nih berarti kondisinya? Mhm. "Hai, apa kabar Barbie? Hmm. Aku," namanya dialah ya, aku nggak sebut karena menghargai keluarganya. "Aku ini, oh iya kenapa? Aku lihat kamu akan ada show di Thailand. Mhm. Kita boleh ketemuan nggak?" Itu pikiran burukku, mau ngapain nih, mau pamer ya? Hmm. Karena kan memang, eee, ide untuk inseminasi itu dari almarhum pasanganku ini. Oh gitu. Ya, Mhm. jadi kita tuh punya rencana untuk insem karena dia orang Thailand, aku ya berkulit coklat lah gitu dan dia tuh pengennya punya anak nanti kulitnya putih gitu katanya. Mhm. Jadi dia bilang, "Kita insem yuk," dia yang cari bank sperma, cari, fertility hospital gitu. Tapi ujungnya kan nggak jadi sama aku kan, sama perempuan ini. Jadi pikiran burukku tuh aku bilang gini, "Alah mau pamer anak nih." Hmm. Oke, kuatkan hati, kuatkan hati. Mau pamer anak dalam artian kenapa mau inseminasi buatan? Nggak langsung dengan pasangan gitu secara normal? Jadi jujur aja, Hmm. almarhum pasangan aku ini perempuan. Oke. Jadi ya mungkin itulah ya hidupku dulu gitu. Hmm. Kita punya kehidupan yang mungkin dari segi, eee, apa ya bahasanya, Ini kacamata orang gitu ya ya? mungkin dari kacamata orang awam pasti kayak, "Apaan pacaran sama perempuan?" gitu. Mhm, mhm. Jadi, dari dia nih bilang, "Nanti sel telurnya punyaku, rahimnya punya kamu, spermanya Oh, kita beli," oke. gitu. Itulah awalnya Mhm, gitu mhm. dan ini aku belum ceritain ke mana-mana nih. Oh iya, baru di First time nih sini ya? cerita di Iya, karena sini. research banyak belum tahu alasannya kenapa mau inseminasi gitu ya. Bener. Mhm, terus kamu berpikir nih pasangan yang sekarang itu pengen pamer mereka udah punya nih anak gitu ya. Udah berapa tahun berarti mereka nikahnya kurang lebih? 3 tahunan. Setelah 3 tahunan? Mhm. Setelah 3 tahunan akhirnya kita ketemu di Pattaya, aku masih inget banget tuh. Mhm, mhm. Dia datang sendirian tanpa siapa-siapa, gitu. Terus dia cuma, pertanyaan pertama dan yang buat aku menjadi sangat, gimana ya bilangnya, amazing sama mereka, Mhm. "How is your life?" That's the first question from her? Ya, "How is your life? Are you happy? How is about your dream? Everything come true?" Terus aku bilang, "Ngapain kamu basa-basi begini?" Mhm. Masih banyak anger tuh ya ketemunya ya? Masih, apalagi masih emosional kan itu aku masih di umur 25-an lah kayaknya ya. Mmm. Iya 25, 26. Ternyata dia cuma bawa kalung dengan ada tabung kecil. Mhm. Terus dia cuma bilang, "Aku nggak bisa kasih apa-apa, aku kasih ini. Ini peninggalan terakhir dari si almarhum." "What do you mean?" Aku gituin. "She's passed away 3 years ago." "What do you mean?" Aku gituin. "I don't understand. Mhm. She had a cancer, but she doesn't want to tell you everything. Because if she told you, she know that you would suicide yourself." Terus aku bilang, "Kenapa?" Mhm. Ternyata dia punya kanker darah dan otak. Pas lagi kamu Karena koma itu? iya, dia nggak berobat, dia nggak kemoterapi, dia fokus ngurusin aku, dan dia cuma makan makanan kalian yang almost expired. You know lah ya kalau di Jerman tuh dijual kan, Mmm. makanan yang almost expired biar murah, biar bisa saving money buat kehidupan kita. Aku nggak bisa aku nggak bisa ngomong apa-apa. Aku kayak ngerasa duniaku runtuh hari itu. Kayak yang, gue tuh ngerasa jadinya gue ya, kayak ya aku akhirnya jadi kayak benci banget sama diri aku kayak yang, "Kenapa aku harus bilang kamu mending ke neraka aja? Kenapa aku harus hapus Facebook dan kenangan terakhir kita? Mmm. Kenapa bukan aku yang harusnya ngurus kamu?" Mmm. Dan ternyata perempuan itu saudara sepupunya, Mmm. yang dia minta tolong banget minta tolong banget. Ya udah dan kalung itu adalah abu terakhir dia, disisain, ditaruh dan itu aku bawa ke mana-mana. Mmm. Aku traveling the world, habis itu setelah momen aku ketemu itu, Mhm. aku tetap kerja, tapi uang kerja aku pakai untuk
traveling the world. Tapi aku traveling the world bukan cuma jalan-jalan. Jadi yang aku lakuin, aku pergi ke rumah-rumah perempuan dan anak-anak terlantar Hmm. atau perempuan yang pemerkosaan. Hmm. Karena aku juga kan korban pelecehan sama omku sendiri. Oh. Jadi I know how to survive di jalan sebagai korban. Jadi aku ikut volunteer yang begitu. Aku pergi ke Afrika, ke Vietnam. Terus aku jalanin lah itu semua dengan aku bilang ini mimpi aku sama kamu. Aku jalanin. Dan setiap aku ketemu anak-anak dan perempuan yang tidak seberuntung aku lah mungkin ya, aku pikir. Aku selalu bilang ke mereka, be happy because you never know what will happen in the future. You will find a light, even it only the candle, a small candle. Kamu pasti bisa dapetin itu. Wow, amazing story. Yeah, there's always like something that really amazed me. Your life is not easy. It's something that very different, but you have that energy, always positive and believe in yourself. It's a gift. Nggak semua orang bisa punya hidup yang sebahagia apa aku bisa rasa radiance your happiness gitu. So you're a special person. Iya. So, momen itu kamu hancur ketika tahu dari orang lain dan ternyata kamu hidup dengan fakta yang salah yang kamu percaya gitu selama 3 tahun. Terus apa yang terjadi sama kamu setelah itu? Ya, yang seperti aku bilang, aku tetap jalanin hidup dengan volunteering kerja. Dan sebelumnya kan aku sempat mention aku sempat punya pacar ya. Aku pacaran sama cowok ini hampir 10 tahun. Oh. Tapi tidak direstui. Pertama karena alasannya aku kerja di entertain. Perempuan yang kerja di entertain biasanya perempuan gak benar. Terus alasan kedua karena aku gak punya ibu. Perempuan yang gak punya ibu biasanya gak bisa jadi ibu. But look at you now, you're a mom. Setelah 10 tahun pacaran sama, berarti keluarganya yang gak setuju berarti ya? Iya. Terus akhirnya putus dan? Sebenarnya kita putus nyambung karena ya kerjaanku ya. Dan dia juga masih sekolah tadinya.